Ini kamu beli di mana? Beli di dekat rumahku dong, Kak. Enak loh. Kakak suka coklat nggak? Suka. Ya, enak banget. Tapi aku tadi belinya lebih nih, Kak. Kira-kira Jadi diapain masih ada ya? lebih ya? Kita kasih ke kakak itu aja yuk. Ah, iya boleh. Boleh, boleh. Kak, Lagi. Kak. Kami ada makanan lebih. Kakak mau nggak? Wah, boleh. Enak loh. Iya. Beneran enak. Beneran enak. Kasih ya. Iya, Kak. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ngomong-ngomong, adik-adik udah sarapan belum? Kalau kakak di sini tadi udah sarapan. Adik-adik di rumah juga harus sarapan ya. Iya, harus makan yang teratur, istirahat yang cukup, rajin olahraga, supaya apa ya, Kak? Supaya bisa ikutin sekolah minggu di rumah aja. Wah, Kak Tere, hari ini senang banget ya, soalnya kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Iya betul, adik-adik di rumah juga senang loh. Tuh kelihatan pada senyum-senyum. Nah, kalau gitu, ayo kita mulai bernyanyi bersama-sama. Ayo. Yeay! Adik-adik di rumah yang tadi sudah ikutan nyanyi, angkat tangannya. Wih, hebat! Nah, adik-adik yang hatinya senang karena menjadi anak Tuhan, sekarang kita tos dulu yuk. Adik-adik bisa tos sama papanya, mamanya, kakaknya, atau adiknya. Dan bilang, saya senang menjadi anak Tuhan. Ikuti Kak Vio dan Kak Tere ya. Ayo Kak. 1, 2, 3. Saya senang menjadi anak Tuhan. Tos. Nah, sekarang kita siapkan hati untuk berdoa ya. Kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebaikan dan kebaikan itu sendiri. Pada hari Minggu ini, Engkau mengumpulkan kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih untuk bersatu dengan Engkau, merenungkan sabda-Mu. Engkaulah kasih sejati, Engkaulah cinta sejati yang senantiasa siap berbagi. Semoga kasih-Mu senantiasa menaungi kami dan Roh-Mu hadir di dalam pertemuan kami ini sehingga kami dapat merenungkan sabda-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Halo adik-adik yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Suster Maria Octavia Purba, FSE. Damai dan segala kebaikan Tuhan, Pace e Bene. Adik-adik yang terkasih, pada hari Minggu ini kita bertemu kembali di dalam ruang katekese kita, dan pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai 15. Ayo kita siapkan kitab suci kita dan kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Syukur kepada Allah. Wow, kita bersyukur pada hari Minggu ini ya. Kita dapat membaca, merenungkan Injil Yohanes
yang menjadi permenungan kita kali ini. Tema kita adalah berbagi. Adik-adik, pada hari Minggu ini, walaupun secara virtual di rumah kita masing-masing, tetapi kita satu di dalam Tuhan, dan kita telah disapa oleh Tuhan sendiri lewat Injil yang kita baca barusan. Nah, adik-adik yang terkasih, Suster yakin bahwa adik-adik yang mendengarkan katekese ini semua telah dibaptis, bukan? Ya, terima kasih. Jika ada yang belum dibaptis, semoga suatu waktu juga dibaptis. Dengan dibaptis, berarti kita telah menjadi murid Kristus, anak Allah. Nah, kalau kita lihat tadi, Yesus duduk bersama para muridnya di sebuah gunung. Dan orang-orang banyak datang rame-rame, berbondong-bondong, ingin bertemu, ingin mendengarkan Yesus, ingin memperoleh penyembuhan dari Yesus. Karena mereka mendengarkan mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus, bukan? Oh, ternyata Yesus tidak sendiri loh. Yesus bersama para muridnya di situ. Dan muridnya mendampingi Yesus di dalam pewartaannya. Oh, tetapi ternyata dalam situasi itu, orang-orang banyak yang sudah lama berjalan menemui Yesus dan mendengarkan Yesus. Karena situasinya sudah sore, mereka sudah lapar. Dan saat itu, apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya? Apa dikatakan? Coba kita lihat. Dikatakan Yesus seperti ini kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan apa jawaban Filipus? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itu loh jawaban Filipus kepada Yesus, dan dikatakan bahwa Yesus itu mencobai. Sebab Yesus adalah Tuhan, tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi Yesus mencoba bertanya kepada muridnya yang selalu bersama dengan dia. Dan jawaban Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Sekali lagi, murid Yesus, Filipus dan Andreas melihat situasi itu, orang yang berbondong-bondong itu 5.000 orang. Bagaimana mungkin sudah sore seperti ini kita harus beli roti banyak lagi? Dan apa yang dikatakan Andreas? Anak kecil yang membawa dan mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi dia juga merasa tak mungkin dong kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan terhadap Andreas? Yesus katakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan ketika orang banyak itu duduk, Yesus berdoa, bukan? Memberkati 5 roti itu dan 2 ikan. Siapa yang membawa roti itu, anak-anak? Anak kecil. Ya, di dalam situasi itu, di dalam kelompok besar itu, ada anak kecil yang membawa 5 roti, 2 ikan. Dan anak itu memberikan kepada Andreas. Dan roti itu diberkati, didoakan Yesus, dan itulah dibagikan kepada orang banyak itu. Dibagi-bagi. Dan ternyata mereka dapat semua kenyang. Dan Yesus menyuruh muridnya
mengumpulkan sisa-sisa makanan sampai 12 bakul. Wow, mukjizat terjadi. Adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa ya. Pada saat itu, Yesus menunjukkan bagaimana kuasa Yesus sebagai Tuhan yang peduli terhadap penderitaan orang banyak, orang sakit, sekaligus juga membuka mata muridnya yang merasa tidak mungkin dong kita harus beli roti untuk mereka sebanyak ini. Kemudian Andreas juga, tidak mungkin dong roti anak kecil ini harus dibagi-bagi kepada orang banyak dan mencukupkan kebutuhan mereka. Adik-adik, hayo, kita juga mungkin berpikir hal yang sama kan? Adik-adik dan suster adalah murid Kristus. Kita kan sudah dibaptis, berarti kita adalah murid Kristus dong. Ya benar, kita murid Kristus dan selalu ada dengan Yesus. Tapi coba ketika mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu, atau kesulitan dalam hidup kita, mungkin kita merasa, saya tidak bisa melihat kesulitan-kesulitan pada saat ini, masa pandemi. Bagaimana harus berbagi ya Tuhan? Milik saya aja kurang, makanan saya aja kurang. Gimana harus berbagi makanan kepada teman atau berbagi yang lain? Oh, ternyata hari ini Tuhan menunjukkan bagaimana kerelaan berbagi seorang anak kecil yang dianggap tidak berdaya, tidak diperhatikan. Tetapi lihat, dari 5 roti itu dan 2 ikan, Tuhan memberkati persembahan, pemberian yang sederhana dari anak kecil loh. Sungguh luar biasa kan anak-anak? Mungkin selama ini ketika kita sekolah ya kita sering bawa bekal. Mungkin seperti itu juga anak kecil itu adik-adik. Tapi saya yakin kalau adik-adik selama ini bawa bekal ke sekolah, senang sekali berbagi dengan teman-temannya. Walaupun saat ini tak terkondisi ya situasi itu. Artinya adik-adik mempunyai kekuatan yang sungguh besar. Kekuatan apa itu? Kekuatan di dalam berkat Tuhan. Kita telah diberikan rezeki, kita telah diberikan potensi. Tuhan katakan, segala sesuatunya telah diberikan kepada kamu secara cuma-cuma. Maka kita juga harus membagikannya secara cuma-cuma adik-adik. Coba lihat, setelah diberkati roti itu dan 5.000 orang makan kenyang, ternyata setelah dikumpulkan masih sisa adik-adik. Sisa berapa? 12 bakul. Oh, luar biasa. Yesus mau mengatakan, sedikit pun yang ada pada kita, kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan, akan diberkati Tuhan. Ketika kita berbagi adik-adik, kita juga akan memperoleh berkelimpahan. Maka tak ada yang pelit-pelit ya. Kalau kita berbagi, kita akan diberikan rahmat berkelimpahan. Jadi tidak sama dengan hitungan matematika, bukan? 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Ternyata kalau rahmat Tuhan itu tidak seperti itu adik-adik. Karena kepada kita semua telah diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Apa itu? Mungkin kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, juga rezeki-rezeki kehidupan, materi, makanan, kecerdasan. Jadi kita harus siap berbagi. Bakat kita,
atau talenta, potensi ya. Kemudian juga hal sederhana, apa yang kita miliki, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan adik-adik. Coba kita lihat di dalam kisah itu tadi, Yesus katakan apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, coba adik-adik, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya jangan ada yang terbuang. Oh, adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang kalau makan piringnya bersih, satu nasi pun tidak tinggal? Nah, seharusnya demikian adik-adik. Kita nggak boleh bersisa-sisa makanan, karena itu rezeki dari Tuhan. Maka kita harus habiskan, tidak boleh terbuang, karena banyak orang yang tidak bisa makan adik-adik. Nah, kalau kita menghabiskan makanan, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita buang-buang makanan, nah itu kita menjadi seorang anak yang tidak peduli dengan sesama. Adik-adik yang terkasih, lihat persembahan anak kecil itu tadi. Dan makanan itu sisa 12 bakul. Apa artinya adik-adik? Apa yang kita berikan, apa yang kita bagi kepada sesama, Tuhan akan memberkati kita adik-adik. Maka sebagai murid Kristus, anak-anak yang telah dibaptis, kita juga diutus oleh Yesus berbagi kasih kepada sesama. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat bakat-bakat kita, kebaikan-kebaikan kita, mungkin juga materi yang kita kumpulkan atau apapun yang bisa kita bagikan kepada sesama. Sehingga kita tidak numpuk untuk diri kita sendiri adik-adik. Pada saat ini mungkin ada masker yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita, buku atau makanan atau bakat-bakat kita bisa bagikan. Itulah kalau kita anak-anak Tuhan. Maka adik-adik yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan yang telah dibaptis, kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang telah berbagi dirinya kepada kita. Maka kita juga harus berbagi diri kepada sesama agar menjadi berkat. Demikian adik-adik, semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk menjadi rahmat dan tetap setia berbagi kasih Allah di dalam hidup kita, dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Demikian adik-adik, Suster Octavia yakin kalau adik-adik sungguh anak-anak yang penuh berkat dan siap berbagi. Oke adik-adik, demikian kiranya pertemuan katekesi kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua, sehat selalu, dan tetap kita menaati prokes agar kita juga menjadi berkat bagi sesama, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sesama. Damai dan segala kebaikan, Pace Ebene. Sekarang kita mau kegiatan. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini tentang roti dan ikan, kegiatan kita hari ini juga tentang roti dan ikan loh. Nah, kegiatan hari ini adalah kita akan mencari gambar roti dan ikan pada gambar setelah ini. Nah, untuk adik-adik di rumah, tugasnya menghitung ikan dan roti yang ada pada gambar, kemudian dituliskan di bawah kolom komentar.
Oke adik-adik, siap ya? Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Semoga adik-adik di rumah bisa menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Berbagi kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan kami pada hari ini. Terima kasih kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Engkau menyerahkan diri-Mu kepada kami, agar kami pun menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasih, siap berbagi kasih kepada sesama kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh berkat dan menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.